Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel OSIS S-nya 2. Kita kali ini akan mutolaah kembali kitab Khulasoh Nurul Yakin atau kitab Khulasoh syarah dari kitab Nurul Yakin, yang alhamdulillah pada kali ini kita akan masuk pada daur sani atau masa yang kedua, di mana kemarin kita telah selesai pada masa yang pertama. Ada 11 judul, di antaranya ada beberapa angka yang perlu kita hafal, atau angka-angka unik yang mungkin biasa tapi harus kita ingat. Pertama adalah 5. 5 di sini artinya keturunan ayah dan ibu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bertemu pada kakek yang kelima, yaitu Kilab. Yang kedua 18. 18 ini adalah wafatnya ayah Nabi Muhammad, yaitu Sayyidina Abdullah, itu di usia yang ke-18 tahun. Selanjutnya 12. 12 ini adalah kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Lalu ada 4. 4 ini Halimatus Sa'diyah menyusui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sampai Nabi berusia 4 tahun setelah Suwaibatul Aslamiyah, dan tentunya setelah ibunya. Itu merupakan salah satu adat dari bangsa Arab. Selanjutnya angka 6. 6 ini adalah usia Nabi ketika ditinggalkan oleh ibunya, yakni Sayyidah Aminah, itu di usia yang ke-6 tahun. Selanjutnya ada 8. 8 itu usia kakek Nabi, usia Nabi ketika ditinggalkan sama kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Itu Nabi saat itu usianya 8 tahun. Nah, selanjutnya 9. 9 ini adalah usia Nabi ketika melakukan perjalanan pertama dengan pamannya, yaitu Abu Thalib. Ada juga yang mengatakan usia 13 tahun. Lalu angka 25. 25 ini kita tahu usia Nabi yang ke-25 tahun. Maksudnya ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah perjalanan kedua ke negeri Syam untuk berdagang kepada Sayyidah Khadijah. Ada juga di usia itu juga Nabi menikah dengan Sayyidah Khadijah. Dan yang terakhir adalah Nabi bersama Sayyidah Khadijah berumah tangga, atau Sayyidah Khadijah menemani Nabi itu kurang lebih selama 25 tahun. Selanjutnya ada 40. 40 ini banyak, diantaranya yang pertama adalah usia Khadijah ketika menikah dengan Nabi Muhammad SAW itu di usia yang ke-40 tahun, dan Nabi usianya 25 tahun. Yang kedua, mendekati usia 40 tahun Nabi sering beribadah di Gua Hiro. Dan juga nanti usia 40 tahun ini adalah di mana Nabi diangkat menjadi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir di Daurul Awal, maksudnya itu adalah 35. 35 itu artinya Nabi bekerja sama dengan masyarakat kaum Quraisy dalam merenovasi atau membangun Ka'bah. Dan di sana ada peristiwa yang namanya Nabi memberi keputusan tentang peletakan Hajar Aswad, dan itu melibatkan perselisihan antara kaum Quraisy, sehingga mereka memutuskan untuk yang pertama memutuskan adalah yang pertama masuk masjid. Kebetulan yang pertama masuk masjid adalah Sayyidina Muhammad SAW. Maka mereka sangat setuju karena mereka tahu bahwa Nabi adalah Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Itu di usia Nabi yang ke-35 tahun. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke Daur Sani, masa yang kedua. Ini mungkin bagian akhir dari Khulasoh Nurul Yakin, di mana nanti ada banyak sekali. Kemarin kita sampai nomor 11 di Daur Sani itu akan masuk sampai nomor 48. Mudah-mudahan nanti kita sampai pada 48. Sebelumnya silakan dilihat lagi video-video kami sebelumnya. Terus kita mutolaah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-Daur Sani, masa yang pertama. Min hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Masih dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bad'u nuzulil wahyi, permulaan turunnya wahyu. Lamma balaghal arba'ina min umrihi ba'athahu Allahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ilal haqqi bi'idnihi wa sirajan munira. Ketika usia Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai 40 tahun, Allah mengutusnya menjadi nabi dan rasul untuk membawa kabar gembira, memberi peringatan, mengajak pada yang hak dan sebagai pelita juga penerang. Wa qad budi al-wahyu birru'yas shadiqati. Fakana la yara syai'an fi naumihi illa tahaqqaqa fi yaqdatihi. Dimulainya turun wahyu ditandai dengan mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang benar. Dan dalam mimpi tersebut Nabi tidak melihat apapun atau siapapun kecuali yang benar sebagaimana yang telah ditentukan. Tsumma nazala alaihi ruhul amin Jibril wa huwa yata'abbadu fi ghari Hira. Kemudian turunlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ruhul amin, yakni malaikat Jibril, dan Nabi saat itu sedang beribadah di Gua Hira. Wa 'allamahu kaifa yahdin nasa siratal mustaqima wa yurshiduhum ila tibai dinil qawim. Malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi tentang bagaimana cara untuk memberi petunjuk kepada manusia, mengajak menuju jalan yang benar dan menunjukkan kepada agama yang benar, yaitu agama Islam. Selanjutnya kita masuk pada yang ke-13. Halatul Arabi qoblal Islami, tingkah atau perilaku bangsa Arab sebelum Islam. Kanal Arabu qoblal Islami musyrikina ya'budunal asnama wa yuqaddisunaha. Bangsa Arab sebelum Islam itu semuanya orang-orang musyrik. Mereka menyembah berhala dan juga mensucikannya. Wa kanu yaqtuluna auladahum khaufan minal jum'i wal faqri. Dan mereka juga membunuh anak laki-laki mereka karena takut dari lapar dan juga miskin atau kekurangan. Khayatun khasyatal ari wal aibi. Dan mengubur hidup-hidup anak perempuan mereka karena mereka malu, karena dianggap aib dan juga takut akan kemiskinan juga. Wa kanu mutanafirina mutasyajirin yukharibu ba'duhum ba'dan li'awhal asbab. Mereka itu suka berselisih, suka bertengkar, dan satu kaum dengan kaum yang lainnya itu saling membunuh karena hal sepele atau li'awhal asbab. Nah, itulah tadi mutalaah kita pada kali ini tentang yang pertama adalah persiapan turunnya wahyu, dan yang kedua adalah perilaku bangsa Arab sebelum Islam. Dan dukung terus channel ini, mudah-mudahan minggu depan kita ketemu lagi. Dan selalu juga untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Mustafa Muhammad shalli wa sallim alaihi. Wallahu a'lam bi muradi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.